Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi li masyayikhi wa masyayikhina fid dharain amin. Kita lanjutkan pelajaran kita, dan untuk pelajaran ini hanya berupa sebuah kisah. Dengarkan hikayat ini. Untuk kata-kata sulit diberisi ginilah. Seorang murid yang berjalan menuju ke madrasah, tiba-tiba ia melihat sebuah benda tercecer di jalan. Didekatinya benda itu, lalu diambilnya. Maka dengan hati berdebar-debar disimpannya di madrasah. Lalu diserahkannya benda itu kepada gurunya. Lalu gurunya itu membuka benda itu, dan ternyata benda itu sebuah dompet. Bersilah, dompet itu anuannya, bagiannya. Dompet uang 200 rupiah. 2 hari kemudian terkhabar di surat kabar hal dompet hilang itu, dan minta agar yang mendapatkannya segera menyerahkannya ke kantor kepala daerah. Pada hari yang sudah ditentukan, guru beserta muridnya tadi pergi ke kantor kepala daerah tersebut. Dan di sana diserahkannya uang tersebut kepada pemiliknya. Dan kepada murid yang jujur itu diberinya hadiah sebanyak 50 rupiah. Dan gurunya sangat sayang kepada murid itu. Maka berlaku jujurlah engkau agar bahagia di dunia dan di akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi ringkasannya, ada seorang murid berjalan, tengah jalan tahaga dompet. Dompet itu kada di mukanya dahulu, langsung diserahkannya lawan guru. Sudah serahkan oleh guru, dibuka oleh gurunya. Ternyata isinya 200 rupiah. Nah, esoknya ada di dalam surat kabar berita bahwasanya ada seseorang kehilangan dompet. Nah, barang siapa yang menemukan dompet tersebut, diharapkan menyerahkannya ke kantor kepala daerah. Lalu si guru yang mengetahui perkara tersebut dari surat kabar membawa muridnya tersebut ke kantor kepala daerah dan menyerahkan uang tersebut kepada pemiliknya. Nah, kemudian oleh pemiliknya uang yang 200 rupiah itu 50 rupiahnya diberikan kepada murid yang menemukan tersebut. Nah, ini adalah gambaran daripada perilaku jujur. Nah, perilaku jujur. Amun kisah ini kan ada berjelasan gitu kok ngarannya gini kisah. Paham ya? Kok ada kisahnya gitu. Paham leh. Jelas banget gitu. Enggak ada paham juga. Nah, cuman untuk memberikan ulasan daripada kisah ini, kita membaca sebuah hadis Rasulullah. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannah. Wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna sadiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban au kama qala habibuna sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar Nabi kita, maksudnya nih, bahwasanya jujur itu membawa kepada kebaikan. Nah, lihatlah. Jujur itu membawa kepada kebaikan. Ada baiknya. Berkatnya jujur dapat duit 50 rupiah. Ya kok. Nah, itu di dunia. Karena di akhirat ada pulang balasannya. Wa innal birra yahdilal jannah. Dan orang yang berbuat kebaikan itu membawa kepada surga.
Jadi bila orang itu jujur membawa kepada kebaikan, kebaikan membawa kepada surga. Contoh umpamanya kisah, pian biasalah hadir di acara manakib. Biasa lo rajin mendengar manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani itu dilahirkan di Kuta Jailan. Makanya Sidin diberi gelar Jailani. Ngaran Sidin itu Abdul Qadir. Karena lahir di Kuta Jailan, lalu Abdul Qadir Jailani. Kita ada juga orang pengaran Jailani. Di Hiau Ijai, Rejan. Jailani Ijai. Jadi contohnya pamannya kayak Buhan Pian pamannya. Saprudin Binjai. Nah, Binjai itu bukan ngaran Saprudin, tapi Binjai itu adalah ngaran kampung Sidin. Nah, jadi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu dilahirkan di Kuta Jailani. Kuta Jailan ini kalau zaman sekarang itu termasuk wilayah Iran. Negara Iran. Tahu lah, negara Iran. Apa ibu kota Iran? Ya. Apa ibu kota Iran? Kada tahu. Pian harus banula selain belajar di sekolahan juga kita harus membuka wawasan gemar membaca. Ya, gemar membaca. Untuk menambah wawasan. Ibu kota Iran adalah Teheran. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu lahirnya di kota yang masuk wilayah Iran. Kemudian sesudah menjelang dewasa, menjelang balik, Sidin menuntut ilmu ke kota Baghdad. Nah, Baghdad itu ibu kota apa? Rajin mendengar Baghdad. Baghdad ibu kota Irak. Ya, jadi ibu kota Irak. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu dari sebuah daerah di Iran menuntut ilmu ke kota Baghdad di Irak. Jauh. Nah, lalu oleh orang tuanya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala ini, beliau untuk sampai ke Irak itu dititipakan lawan kapilah dagang, rombongan dagang. Kan hari orang berdagang itu pakai unta. Dititipakan. Bawakan anak ini sampai ke kota Baghdad. Oleh ibu beliau disangui duit 40 dinar. 40 dinar. 40 dinar itu artinya 40 keping uang emas, karena dinar itu mata uang bahari terbuat dari emas. Kalau ingat dirham itu terbuat dari perak. Jadi kalau ingat dirham perak biasanya, kalau dinar itu emas. Jadi 40 keping uang emas. Dibuat oleh ibunya, dijahitakan bolah kantong di baju. Cuman bajunya tuh baju buruk. Nah, buruk bajunya. Tapi isinya tuh 40 keping uang emas. Di tengah perjalanan, rombongan Abdul Qadir Jailani dirampok orang. Nah, habis semua anggota rombongan ini dirampok. Tak tinggal lagi Abdul Qadir Jailani. Kada hendak merampok. Kada hendak memaraki. Kada hendak mahirani. Jadi ujar Abdul Qadir Jailani, wahai perampok, aku kada dirampok kah, Presiden? Kada aja perampok. Orang miskin itu bajunya buruk, dia merampok. Kada aja. Dia keluar jadinya, aku biar buruk, aku banyak besi duit di 40 dinar aku bisi. Nah, juga jujurnya Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi jangan nuruti gitulah. Nuruti. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani ini Allah Ta'ala, karena beliau wali Allah Ta'ala, lalu sejak kecil diberikan kelebihan. Jujur orangnya, bahkan kepada seorang perampok sekalipun, beliau jujur. Jujur. Aku kan dirampok aja, lu Qadir Jailani kada aja rampok. Miskin toh, baju buruk. Aku banyak aja lu Qadir Jailani duit. Kada percaya buhunnya. Belikan sesudah habis merampok tuh. Belikan buhunnya. Membawa hasil rampukan. Beli kemana? Ke wadah bosnya. Ujar bosnya, wahai anak buahku, udah kan dirampok buhun lo. Rumbungan itu deh. Udah. Habis kan sudah dirampok. Habis. Kada ada lagi lesi iko-iko nang kada dirampok. Kada ada kecuali ke kanak miskin, baju aja buruk, minta rampok pulangnya aja. Kada ada hekun. Kada ada duitnya juga. Nah, dia bosnya, salah bukan lo. Bawa ke sini.
Anak miskin tuh bawa ke sini. Lalu dibawalah Abdul Qadir Jilani menghadap bos perampok. Sampai di hadapan bos perampok, ujar bos perampok, nah, wahai anak kecil, bujurankah engkau besi duit 40 dinar jar dalam baju atau jar anak buah kau berkisah? Bujur aja Abdul Qadir Jilani, aku ada besi ini dalam baju kau nih, mama aku membutakan dalam kantong 40 dinar uang emas. Coba bang lihat nih bosnya, dilihat anak punya, ternyata memang benar di dalam baju Abdul Qadir Jilani itu ada uang emas 40 keping. Lalu bos perampok tersebut bertanya kepada Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, namamu siapa? Abdul Qadir. Wahai Abdul Qadir, kenapa engkau demikian jujur bahkan kepada seorang perampok sekalipun? Ujar Abdul Qadir menjawab, aku dipesani oleh mamaku sebelum berangkat ke kota Baghdad untuk menuntut ilmu, hendaklah engkau wahai Abdul Qadir di dalam hidup engkau menjaga dua perkara. Pertama benar, kedua jujur. Nah, jadi ujar Abdul Qadir, karena aku taat lawan umaku, taat lawan ibuku, aku akan beli berdusta, tak masuk lawan buhanmu, meskipun buhanmu perampok. Nah itu Abdul Qadir Jilani. Ini bujur jujur ya leh, jujur. Nah, inilah yang dimaksud oleh hadis ini. Innal birra yahdi ilal jannah. Inna sidqa yahdi ilal bir. Bahwasanya jujur itu membawa kepada kebaikan. Sesudah para perampok tersebut mendengar perkataan Abdul Qadir nang demikian, ujar para perampok tersebut menangisnya. Nah, menangis. Ujar kepala perampok, engkau nang halus demikian, yang masih kecil demikian, tetapi sudah kada berani berdusta kepada ibumu. Sedangkan aku nang tua ini, nah, seumur hidup, nah, selalu berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaku hidup dan matiku untuk Allah, ternyata hidupku digunakan untuk merampok. Nah, sejak saat itulah kepala perampok tersebut meminta diangkat murid oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, ini maksudnya inna sidqa yahdi ilal bir. Berkat Syekh Abdul Qadir Jilani itu jujur, maka buhan perampok itu minta diangkat menjadi muridnya, menjadi orang yang insaf, menjadi orang yang sadar kembali kepada agama Allah. Nah, ini maksudnya. Nah, jadi kita berusaha menjadi orang jujur. Bila jadi orang jujur itu ada Allah Ta'ala kaitan memberikan balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna sadiqan. Seorang laki-laki senantiasa berbuat jujur sehingga ia di sisi Allah dicatat sebagai seorang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan bahwasanya pendusta itu membawa kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan bahwasanya kejahatan itu membawa kepada neraka. Nah, ya lo boleh. Oh, pendusta itu membawa kepada kejahatan. Apabila orang berdusta untuk pertama kali, maka ia harus melakukan dusta berkali-kali untuk menutupi dustanya yang awal. Ya kada? Nah. Datang terlambat ke sekolahan, umpamanya aneh. Napa aja guru maka terlambat? Anu pak, banyak-banyak minta maaf pak. Manggeni anu aja mama manurih hulo. Uji balasan umpamanya. Padahal berdusta. Nah, lalu ujar gurunya umpamanya nih. Kayak apa manurih? Hari ini hujan, kenapa nurih orang? Nah, berdusta lu. Paksa pulang tuh berdusta. Ya tadi asalnya itu pak aja. Anak manureh, hari hujan, mencari kayu pulang. Padahal kan dia cari kayu. Nah, jadi pertama bepada manureh, padahal kan gurunya hujan. Sekali mencari kayu aja. Nah, ujar gurunya, apa kayu? Mama mau pakai kumpur gas. Kan dia pakai kayu, ano? Ya aja apa? Kami mau kumpur gas, tagang itu melarang aja ke sanukar acan dijual, pak ya. Nah, jadi berdusta terus. Nah, oleh sebab itu, satu dusta itu diperlukan dusta-dusta lain untuk menutupinya. Jadi kenapa? Maka oleh sebab itulah dikatakan bahwasanya dusta itu membawa kepada kejahatan.
Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan bahwasanya kejahatan itu membawa kepada neraka. Neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan bahwasanya seorang laki-laki yang senantiasa berdusta sampai ia dicatat di sisi Allah Ta'ala sebagai pendusta. Nah, bila orang nanti dicap udah sebagai pendusta, biar bujur lagi pandir. Kada orang percaya lagi. Kada percaya lagi. Ada kalau di kisah apa tuh ngarannya? Kisah orang Bahari. Nah, kisah orang Bahari. Seorang penggembala, yang mana penggembala ini katujuh mendustai orang. Ya, suatu hari kukuriaknya, tolong aja tolong, kambingku hendak dimakan serigala, ditunti orang. Sekanya kan ada, nah dustai kuarai ya, aku main dustai buhanmu, boleh kurang. Kali kedua pula tolong, kambingku hendak dimakan serigala, ditunti orang pulang, dustai kuara aja. Sesudah itu pada kali ketiga minta tolong, ternyata nang ketiga ini bujuran. Besar serigala hendak makan kambingnya. Detanganlah orang lagi. Kada detang lagi, kenapa? Jerbuhnya dustainya wara, jangan dosa lagi kita detang. Nah, oleh sebab itulah apabila orang sudah dicatat sebagai seorang pendusta, meskipun ia berkata benar, sudah kada dipercaya orang lagi. Nah, oleh sebab itulah maka hendaklah seorang siswa maupun siswi berusaha menjaga perkataannya agar senantiasa jujur. Karena kita yakin bahwasanya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita untuk menjadi orang jujur. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin wahdina ila siratikal mustaqim waj'al amalana khalisan waj'al karim ya mujibas sailin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya. Giliran membaca kelas 9 lu enak insyaallah.